Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 905-908. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan komen serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kecu aja. Mira hendak menjelaskan, tetapi disela oleh pria itu. Aku nggak peduli siapa dia. Suruh dia pergi sekarang juga. Mira, kamu ada dalam daftar dan itu sudah menjadi bentuk perhatianku padamu. Ayah kita adalah teman. Itu sebabnya aku menambahkan namamu ke dalam daftar dan memberimu lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Tapi orang lain nggak boleh. Mengerti? Pria itu berkata dengan nada penuh kasih sayang. Mira merinding. Orang lain di kamar 2308 mengabaikan mereka dan berkonsentrasi pada urusan mereka sendiri. Sejak melangkah ke tempat kejadian, Deon fokus mengamati adegan itu tanpa berkata apa-apa. Akhirnya saat ini dia berbicara. Aku diundang oleh Mira untuk membantu membereskan kasus ini. Bagaimana aku bisa membantu kalau aku nggak diizinkan masuk ke tempat kejadian? Mendengar ini, pria itu merasa sangat konyol. Kamu membantu menyelesaikan kasus ini. Tahukah kamu siapa aku? Pakar penyelesaian kejahatan nomor 1 di Provinsi Hollow dengan gelar detektif ulung dalam sistem keamanan. Sejak aku datang ke Provinsi Hollow, ada total 13 kasus yang belum terpecahkan dan 37 terpidana mati telah diadili di tanganku. Kamu datang untuk membantuku menyelesaikan kasus ini? Konyol. Kalau aku nggak bisa menyelesaikan kasus ini, nggak ada seorang pun di seluruh Provinsi Hollow yang bisa. Pria itu mencibir dan berkata dengan angkuh. Itu karena kalian nggak bisa memecahkannya, jadi Mira mencariku. Kalau kinerja kalian lebih bagus, dia nggak akan mencariku. Deon berkata dengan datar. Baru 24 jam sejak kejadian itu. Siapa yang bisa menyelesaikan sebesar ini dalam waktu sesingkat itu? Pria itu agak kesal dan bertanya. Cuma karena kamu nggak bisa melakukannya bukan berarti orang lain nggak bisa. Aku juga nggak berharap kamu bisa menyelesaikan kasus ini dalam waktu sesingkat itu. Aku akan bertanya padamu. Ini adalah TKP terakhir. Apakah kamu menemukan petunjuk setelah melakukan penyelidikan seharian? Deon melemparkan pertanyaan kembali. Raut wajah pria itu menjadi sangat jelek. Kami belum menemukannya. Tapi kejahatan nggak akan bisa lolos dari hukum. Selama ada kejahatan, pasti ada petunjuknya. Cepat atau lambat kita akan menemukannya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, sebenarnya kasus di kota Cielo ini memang membuatnya yang selalu tak terkalahkan merasa frustrasi dan tidak berdaya. Oleh karena itu, emosinya menjadi lebih mudah tersulut dari biasanya. Akan tetapi, Deon tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Dilihat dari informasi yang tersedia sejauh ini, kemungkinan besar kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai dan mungkin pembunuhnya akan segera melakukan kejahatan lain. Setiap menit dan detik yang terbuang di sini akan mengakibatkan nyawa lain melayang. Pembunuhnya akan menunggumu menemukan petunjuk. Deon bertanya sambil tersenyum sinis. Kamu pandai membuat pernyataan sinis. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menemukan petunjuk? Karena Mira sangat mempercayaimu, ayo tunjukkan kemampuanmu pada semua orang. Pria itu berkata dengan marah. Petunjuk? Bukankah mereka ada di mana-mana? Deon masuk ke kamar. Apa kalian nggak menemukan satupun sidik jari yang mencurigakan di dalam ruangan? Tentu saja, mungkin si pembunuh mengenakan sarung tangan. Tapi dengan darah yang mengalir di seluruh lantai, mustahil bagi si pembunuh untuk pergi tanpa meninggalkan noda darah. Deon berkata dengan lembut sambil berjalan di ruangan tersebut. Apa gunanya membicarakan hal ini? Pria itu mencibir. Lalu bagaimana kalau kubilang pembunuhnya sama sekali nggak masuk melalui pintu? Deon mengangkat sudut bibirnya dan berkata. Semua orang di ruangan itu tertegun sejenak, lalu tertawa. Bisa berhenti bersikap aneh nggak? Ini lantai 23. Kalau nggak masuk lewat pintu, terus masuknya lewat jendela?
Pria itu bertanya dengan sinis. Nggak masalah. Pembunuhnya masuk dan keluar melalui jendela. Ini juga bisa menjelaskan kenapa si pembunuh nggak meninggalkan jejak si pembunuh di kamar atau koridor setelah membunuh orang. Deon mengangguk dan berkata. Dia mengenakan sarung tangan dan membuka jendela kamar. Saat melihat ke bawah, ketinggian lantai 23 membuat orang pusing. Bagian luar gedung apartemen berupa dinding kaca halus. Dinding luar yang kosong membuat orang sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa mencapai lantai 23 dengan memanjat dinding luar. Sok pintar. Kamu pikir kami belum memikirkan kemungkinan ini? Hanya saja ini adalah kemungkinan pertama yang kami singkirkan. Kalau kamu mampu, buktikan pada kami. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa masuk dan keluar melalui jendela. Pria itu berkata dengan nada dingin. Tentu saja, Deon tidak akan sebodoh itu untuk menyarankan gagasan menggantung tubuhnya dengan tali. Bagaimanapun, ini ada di lantai 23. Kalau ingin menggunakan tali untuk menggantung tubuhnya, panjangnya harus mencapai 60 atau 70 meter. Ditambah lagi harus mampu menopang beban orang dewasa dan talinya tidak boleh terlalu tipis. Mustahil untuk tidak menarik perhatian dengan tali yang melilit punggung orang. Selain itu, kalau si pembunuh menggunakan tali, bagaimana dia bisa melepaskan tali itu setelah mendarat? Apa susahnya ini? Deon naik ke ambang jendela dan berkata dengan tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Semua orang terkejut dan pria itu langsung berteriak. Orang gila ini tidak akan bersiap untuk melompat dari jendela karena kesal. Kan? Kalau ini benar-benar terjadi dan seseorang meninggal, dia pasti akan dihukum. Bukankah kamu memintaku untuk menunjukkannya padamu? Setelah mengatakan itu, Deon melompat keluar jendela. Terdengar teriakan di dalam kamar 2308. Dasar orang gila! Pria itu mengumpat dan bergegas mendekati jendela. Kemudian, dia melihat adegan yang mengguncangnya sepanjang hidupnya. Setiap kali tubuh Deon jatuh satu tingkat, dia akan mengetukkan jari kakinya pada tepi jendela yang menonjol di dinding untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Akan tetapi, harus diketahui tepi jendela yang menonjol hanya 2 atau 3 cm. Mereka hanya melihatnya bergerak dengan anggun, melompat dan mendarat dengan santai di tanah di lantai pertama seperti angsa liar. Tentu saja, tidak akan ada masalah meskipun dia langsung melompat dari lantai 23 dan mendarat di lantai dengan tingkat kultivasi Deon. Akan tetapi, ini berdasarkan fakta bahwa dia adalah seorang kultivator. Kalau pembunuhnya bukan seorang kultivator, apakah ada cara untuk masuk dan keluar tanpa meninggalkan jejak apapun? Ini satu-satunya jalan. Selama mengendalikan waktu dan tubuh dengan cukup akurat, orang bisa melakukannya meskipun mereka bukan seorang kultivator. Pria itu tercengang. Apa-apaan ini? Apakah ini sedang syuting film? Bahkan aktor terkemuka pun tidak berani syuting seperti ini. Kan? Ayo, kita turun. Pria itu sadar kembali, kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia memimpin orang ke bawah. Setelah berdiri di samping Deon, dia menyipitkan mata dan melihat ke arah Deon. Kamu cukup hebat, tapi bukan masalah untuk turun. Bagaimana kalau naik? Semua orang yang masuk ke dalam gedung apartemen sudah kami periksa sebelum kejadian. Nggak ada orang yang mencurigakan. Naik nggak semudah turun. Ada jarak 3 atau 4 meter antara kusen jendela di setiap lantai. Nggak ada titik kekuatan di tengahnya. Dinding kacanya sangat halus dan mustahil untuk dipanjat. Pria itu bertanya lagi. Siapa bilang mustahil untuk dipanjat? Kalau kamu merasa nggak bisa, itu berarti pandanganmu terlalu sempit. Kalau kamu pernah menonton video atlet lompat indah top dunia, kamu pasti tahu jarak 3 atau 4 meter ini bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Deon langsung menunjukkannya dengan tubuhnya sendiri. Mereka melihatnya menekuk lutut dan pinggangnya, lalu tubuhnya melompat dengan lincah. Deon tidak melompat secara vertikal, melainkan dengan sudut 45 derajat.
Saat tubuh mencapai batasnya, Deon mengandalkan kekuatan inti yang kuat untuk tetap berada di udara sejenak. Kemudian, dia menendang dinding dengan kedua kakinya dan tubuhnya melompat ke atas lagi. Dia mampu meraih tepi jendela yang menonjol dari dinding dengan tangannya. Akan tetapi, hanya ada 8 ujung jari yang tergantung di ambang jendela untuk menopang kekuatan seluruh tubuh. Otot-otot di lengan Deon menonjol dan jari-jarinya mengerahkan kekuatan untuk melemparkan tubuhnya ke udara. Dengan cara ini, Deon menaiki gedung satu demi satu lantai. Di mata pemerintah provinsi dan orang lain di lapangan, sosoknya menjadi semakin kecil, tetapi semakin agung. Pria itu merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dalam sekejap mata, Deon telah naik ke lantai 20. Itu lebih dari 60 meter di udara. Kalau tidak hati-hati, dia akan hancur berkeping-keping. Orang gila! Orang gila! Di mana kamu menemukan orang gila ini? Orang tersebut berbalik untuk melihat Mira. Nadanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bukan orang gila. Dia cuma sangat kuat. Sudut bibir Mira agak terangkat. Diam-diam merasa bangga pada Deon. Deon yang berada di udara meraih tepi jendela kamar 2308 dengan jarinya, kemudian mengayunkan tubuhnya ke dalam ruangan. Kemungkinan jalur yang kuambil barusan adalah jalur yang diambil si pembunuh. Hanya jalur ini yang bisa menghindari semua kamera di dinding luar dan jalan dengan sempurna. Terlebih lagi, dinding kaca luar rute ini menghadap ke arah matahari. Matahari akan memantulkan cahaya yang menyilaukan dan umumnya nggak ada yang akan melihat ke atas untuk melihat dinding luar. Saat orang-orang dari Departemen Provinsi kembali ke ruangan, Deon berkata dengan santai. Pria itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk lemah. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Meskipun dia tidak merasa tindakan Deon bisa ditiru, karena ada kemungkinan seperti itu, dia sebagai penyelidik tidak bisa mengabaikan kemungkinan apapun. Kirim peralatan traksi segera untuk mengamati dinding luar dan tepi jendela. Dia memerintahkan dengan suara rendah. Tidak lama, peralatan traksi dipasang di atap gedung apartemen. Para ahli pemecah kejahatan berpengalaman dari Departemen Provinsi diikat dengan tali dan digantung tinggi di udara untuk melakukan percobaan. Meski sudah aman, mereka masih merasa khawatir. Mereka juga mengagumi Deon karena memanjat dengan tangan kosong tanpa tindakan perlindungan apapun. Quechua, aku menemukan sesuatu. Tiba-tiba, seseorang dari Departemen Provinsi berteriak keras sambil mengeluarkan kamera portabelnya dan menekan penutup jendela di tepi jendela dengan penuh semangat. Aku juga menemukan sesuatu di sini. Di sini juga. Teriakan semakin kencang. Mereka menemukan noda darah satu persatu di ambang jendela. Meski hujan turun setelah kejadian, tetap saja semua noda darah masih terlihat di bawah efek pengembang warna. Pria yang berdiri di atas gedung melihat ke bawah diam-diam menghubungkan anggota tim yang menemukan noda darah. Kebetulan itu adalah jalur yang diusulkan oleh Deon. Tiba-tiba, dia menatap Deon dengan ngeri. Tidak lama, tatapannya berubah menjadi kekaguman. Sangat menjesangkan menakjubkan. Maaf telah menyinggungmu berkali-kali sebelumnya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Randika. Pria itu berjalan ke arah Deon dan mengulurkan tangan ke arahnya. Kalau bukan karena Deon, takutnya mereka akan berpikir keras dan tidak bisa memikirkan metode yang luar biasa seperti itu. Kemudian, kasus ini mungkin menjadi kasus lain yang belum terselesaikan. Deon berjabat tangan dengannya. Tidak ada dendam antara Deon dan Randika. Randika hanya bertindak sesuai peraturan. Ada Tarabosan besar dalam penyelidikan. Petugas kembali ke biro kota dan kini seluruh lantai di biro kota telah dikosongkan sebagai area kantor petugas. Di dinding, Randika memasang foto noda darah dari tinggi ke rendah secara berurutan. Randika mengerutkan kening sambil menatap foto-foto berlumuran darah ini. Seperti yang Deon katakan, jalur masuk dan keluar si pembunuh menghindari semua kamera dengan sempurna. Foto-foto berlumuran darah ini tidak bisa memberi mereka petunjuk lagi.
Deon duduk di kursi sambil menunggu para petugas mengutarakan pendapatnya. Akan tetapi, yang ditunggu adalah keheningan yang panjang. Jadi, dia menghela napas tanpa daya. Sebenarnya Deon tidak ingin menjadi pusat perhatian. Lagi pula, menunjukkan terlalu banyak perhatian akan membuat orang membencinya. Deon, apa kamu mengetahui sesuatu? Desahan itu terdengar agak menusuk di telinga Randika, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Meskipun keterampilan dan keberanian Deon membuatnya kagum, dia tidak pernah kalah dari siapapun dalam hal mengungkap petunjuk. Akan tetapi sejak noda darah ini ditemukan oleh Deon, dia masih menahan emosinya. Noda darah ini sudah memberi kita banyak informasi. Deon berdiri dan berjalan mendekati foto itu. Foto-foto noda darah yang ditemukan di dinding kaca luar ini ditinggalkan oleh jari kaki si pembunuh. Saat berbicara, Deon mengambil foto itu dan menempelkannya di area kosong di sisi lain. Kita bisa menemukan jejak kaki si pembunuh dengan mudah. Deon mengambil kuas dan menggambar seluruh kakinya. Jari-jari kakinya sama persis sama dengan noda darah. Bagian yang diperbaiki sepenuhnya menyatu dengan jari kaki tanpa ada sedikit pun yang terlihat aneh. Seolah bagian jari kaki terpotong dari telapak kaki ini. Seperti yang semua orang ketahui, ada beberapa perbedaan antara telapak kaki orang Asnea Timur dan benua Oria. Aku nggak akan menjelaskan secara detail mengenai hal ini. Dengan mengamati telapak kaki ini, kita bisa mengetahui kalau itu adalah telapak kaki khas benua Oria. Jadi, sekarang kita bisa menargetkan pembunuhnya kepada orang benua Oria di kota Cielo. Deon membuat beberapa kesimpulan dan semua orang tercengang. Begitu mudah untuk memperbaiki jejak kaki si pembunuh? Mana ada semudah ini? Dari persepsi mereka, sekarang mereka yang bisa melakukan ini adalah pakar nasional yang menikmati tunjangan bakat khusus dari Dewan Negara Lordia. Begitu mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah kaki khas benua Oria? Kalau data tersebut tidak dicocokkan dan dianalisis oleh mesin dan data besar, mana mungkin mata manusia normal bisa melihatnya? Semua orang mulai meragukan kehidupan. Meskipun Randika agak ragu, dia juga curiga Deon mengatakan hal yang tidak masuk akal. Lagi pula, ini semua terlalu dibuat-buat. Akan tetapi, dia tidak cukup bodoh untuk meminta Deon membuktikan bahwa semua yang dia katakan itu benar. Kalau begitu, kasus ini tidak perlu dipecahkan. Lagi pula, memecahkan suatu kejahatan adalah proses terus-menerus memunculkan tebakan baru dan membalikkannya sendiri sampai menemukan jawaban yang tepat. Segera bertindak dan kunci semua orang asing di kota Cielo, terutama mereka yang baru saja tiba di kota Cielo. Randika membuat keputusan tegas dan memberi perintah. Tidak lama, informasi dibawa ke ruang rapat. Informasi yang begitu banyak tidak bisa disaring oleh para petugas. Semua bagian investigasi biro kota juga terlibat dan bergabung dalam proses penyaringan tersangka. Pada saat yang sama, di dalam gedung apartemen tempat orang ketujuh meninggal. Kamar 1615. Seorang pria sedang duduk di sofa sambil memegang gelas dengan anggun dan mengocok bir di dalamnya.